Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mata kuliah ekonometrik dengan judul materi multikolinearitas. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Heni Chandra Yunestriaring dengan NIM 12403193225. Yang kedua Siti Nur Asia dengan NIM 12403193235. Dan yang ketiga Wahyu Ogi Budianto dengan NIM 12403193243. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian multikolinearitas. Pengertian multikolinearitas. Istilah multikolinearitas pertama kali ditemukan oleh Ragnavitz, yang berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi linear berganda. Multikolinearitas adalah suatu masalah yang timbul karena adanya hubungan linear atau korelasi antar variabel bebas dalam analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak multikolinearitas. Adanya multikolinearitas dapat mengakibatkan penduga kuadrat terkecil menjadi tidak efisien, dan kesimpulan antara uji statistik F dan uji statistik T dalam pengujian hipotesis tentang parameter regresi memiliki kesimpulan yang berbeda. Selain itu, adanya multikolinearitas dalam analisis regresi linear berganda ini juga dapat menyebabkan standar deviasi dari penduga nilainya akan meningkat, sehingga nilai penduga parameter yang dihasilkan dari analisis regresi tidak akan tepat. Standar deviasi penduga merupakan akar varians dari penduga. Sarwoko 2005. Multikolinearitas juga akan mengakibatkan hasil-hasil dugaan menjadi peka terhadap perubahan-perubahan yang kecil, tambahan atau penghapusan sebuah variabel bebas, serta penambahan atau pengurangan jumlah observasi akan menyebabkan perubahan yang besar pada nilai-nilai penduga beta atau B jika ada masalah multikolinearitas. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas. Multikolinearitas ini dapat dideteksi dengan beberapa cara, antara lain: yang pertama, menghitung koefisien korelasi sederhana atau simple correlation antara sama variabel bebas. Jika terdapat koefisien korelasi sederhana yang mencapai atau melebihi 0,8, maka hal tersebut menunjukkan terjadinya masalah multikolinearitas dalam regresi. Yang kedua, menghitung nilai toleransi atau VIV, variance inflation factor. Jika nilai toleransi kurang dari 0,1 atau nilai VIV melebihi 10, maka hal tersebut menunjukkan bahwa multikolinearitas adalah masalah yang pasti terjadi antar variabel bebas. Yang ketiga, TOL, yakni ukuran toleransi untuk mendeteksi multikolinearitas. TOL-I sama dengan 1 bagi VI sama dengan 1 dikurang R2I. Nah, TOL-I 1 jika tidak terjadi korelasi antara variabel bebas XI. 0 jika terjadi korelasi sempurna antara variabel bebas XI. Yang keempat, lakukan regresi antar variabel bebas. Kemudian melakukan uji V dan bandingkan dengan F tabel. Jika nilai F hitung melebihi nilai F tabel, berarti dapat dinyatakan bahwa XI kolinear dengan X yang lain. Yang kelima, dengan nilai eigen dan indeks kondisi atau IK, output SAS dari F, produksi Cobb-Douglas menggunakan nilai eigen dan indeks kondisi untuk mendiagnosis multikolinearitas. Bilangan kondisi K sama dengan lambda MAX, lambda MIN sama dengan nilai eigen. Indeks kondisi
ID sama dengan akar K. Jika 100K 1000 bagi dari sedang menuju buat K lebih kuat 100 bagi sangat kuat. ID 10 bagi lemah. 10 ID 30 bagi sedang menuju kuat ID 30 sangat kuat. Cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, regresi stepwise. Regresi stepwise adalah salah satu metode untuk mendapatkan model terbaik dari sebuah analisis regresi. Metode ini merupakan gabungan antara metode forward dan backward. Yang kedua, regresi Rydge. Regresi Rydge pertama kali ditemukan oleh A.E. Hoare pada tahun 1962. Regresi Rydge ini ditujukan untuk mengatasi kondisi buruk yang diakibatkan oleh korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas X di dalam model regresi berganda, sehingga menyebabkan matriks XT X hampir singular, yang akhirnya menghasilkan nilai penduga parameter dalam persamaan regresi menjadi tidak stabil. Yang ketiga, regresi komponen utama. Pada dasarnya, prosedur analisis komponen utama bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara menyusutkan atau mereduksi dimensi suatu data pengamatan tanpa mengurangi sifat atau karakteristik data tersebut secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan korelasi antar variabel bebas melalui transformasi variabel asli ke variabel baru yang tidak berkorelasi sama sekali. Analisis komponen utama dapat memberikan hasil yang maksimal untuk mengatasi multikolinearitas karena dapat membuat variabel bebas yang bersangkutan tidak berkorelasi sama sekali. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Untuk lebih jelasnya dari penjelasan kami, silahkan mempelajari materi dalam makalah. Terima kasih.